Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikael Silvano. Saya berasal dari kelompok 3 dari kelas mata kuliah Pengantar Informatika dan Komputasi kelas A, di mana anggota saya itu terdiri dari Jason Nathan Winarko, saya sendiri Mikael Silvano, Putra Maulana Asri, dan juga Rafael Joshua Echat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah ini, yaitu sistem perangkat lunak. Jadi yang pertama-tama, saya ingin menjelaskan mengenai definisi dari sistem perangkat lunak. Sistem perangkat lunak adalah kumpulan perintah atau instruksi atau program yang menyebabkan suatu komputer dapat menjalankan fungsinya. Nah, jadi sistem perangkat lunak ini menyelesaikan suatu masalah di mana masalah tersebut diselesaikan secara sistematis, terstruktur, dan logis, dan komputer dapat menjalankan fungsinya. Nah, sifat-sifat dari sistem perangkat lunak adalah yang pertama, data itu disimpan dan diformat dalam bentuk digital. Yang kedua, sistem perangkat lunak merupakan elemen sistem logika. Yang ketiga adalah dia tidak akan mengalami kerusakan secara fisik. Yang keempat, dikembangkan oleh developer. Dan juga yang kelima adalah bentuk terkecil operasi aritmatika yang terdiri dari tambah, kurang, kali, bagi, dan juga operasi logika, and, or, kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Yang kemudian pada akhirnya hal-hal ini akan disusun menjadi sebuah sistem perangkat lunak. Klasifikasi dari sistem perangkat lunak itu terdiri dari 3. Yang pertama, sistem software. Yang kedua, application software. Yang ketiga adalah aplikasi multimedia. Nah, yang pertama untuk sistem software. Ini terdiri dari yang pertama dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, operating system atau OS, programming language, dan juga sistem utility. Nah, yang pertama itu operating system. Jadi, operating system ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai operator komputer dan juga menjadi jembatan untuk perangkat lunak lainnya. Contoh-contoh untuk operating system yang tersedia untuk saat ini, beberapa contohnya adalah Windows, Linux, Mac OS, dan juga lain-lainnya. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan bagian berikutnya, programming language. Programming language itu merupakan perangkat lunak untuk mengembangkan perangkat lunak yang lainnya, yang merupakan fondasi dasar untuk membangun perangkat lunak yang lainnya juga. Nah, lalu programming language ini juga memiliki yang disebut sebagai compiler atau interpreter. Compiler atau interpreter merupakan sebuah kamus yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa pemrograman yang ditulis oleh programmer menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh komputer sehingga komputer itu dapat bekerja. Compiler atau interpreter ini membantu programmer dalam menjalankan tugasnya karena mereka dapat bekerja dengan bahasa high level atau bahasa komputer tingkat tinggi yang lebih manusiawi dan dapat dimengerti oleh manusia dengan baik jika dibandingkan dengan bahasa mesin low level. Nah, contoh-contoh dari programming language itu ada Python, C++, C, Java, dan juga lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah sistem utility. Sistem utility ini merupakan program yang berfungsi untuk memelihara komputer sehingga dapat menurunkan resiko yang dapat terjadi pada komputer tersebut. Jadi sistem utility ini memang adalah tools yang tersedia di dalam komputer yang kita semua miliki. Selanjutnya adalah application software. Jadi, application software ini merupakan perangkat lunak yang dibuat secara khusus untuk memenuhi kebutuhan pengguna secara spesifik dan juga kebutuhan pengguna yang beragam. Nah, jadi contoh-contoh dari application software yang ada itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, aplikasi Office. Yang kedua, aplikasi multimedia. Yang ketiga adalah aplikasi internet. Jadi yang pertama dulu, aplikasi Office. Aplikasi Office merupakan program yang dibuat untuk memproses data dan tabel sehingga memudahkan pengguna komputer dalam menjalankan tugasnya. Contohnya, ada Microsoft Word, ada Google Docs, ada Microsoft Excel, ada Google Sheets, dan juga berbagai aplikasi lainnya. Nah, yang kedua itu adalah aplikasi multimedia.
Aplikasi ini dibuat untuk memproses atau menampilkan data-data yang ada menjadi bentuk audio dan visual. Beberapa contohnya adalah Adobe Premiere Pro dan juga DaVinci Resolve. Yang ketiga, aplikasi internet. Aplikasi internet merupakan protokol untuk menghubungkan satu pengguna atau mesin dengan pihak lain di daerah lain. Aplikasi internet itu mencakup dua sisi. Yang pertama itu adalah sisi penyedia atau yang bisa disebut sebagai server, dan juga sisi pengguna yang bisa disebut sebagai klien. Contoh dari application software itu bisa Google Chrome, Firefox, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan bahwa sistem perangkat lunak itu juga dapat dibagi-bagi lagi berdasarkan tipe lisensinya. Nah, dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah free software, yang kedua semi-free software, dan yang ketiga adalah copyrighted software. Jadi, untuk free software itu bisa dikategorikan lagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, freeware, yang kedua, copylefted, yang ketiga, non-copylefted, yang keempat, non-copyrighted, dan yang kelima, copyrighted pada author. Jadi untuk yang pertama-tama freeware. Freeware itu merupakan perangkat lunak yang memberi kebebasan kepada pengguna untuk menjalankan, menggandakan, mempelajari, dan meningkatkan performa perangkat lunak. Copylefted merupakan copyright kepada author, tetapi pengguna dapat melakukan perubahan dan distribusi. Lalu untuk non-copylefted itu merupakan perangkat lunak gratis yang dapat dilakukan distribusi ulang atau modifikasi menjadi proprietary software. Lalu non-copyrighted ini merupakan perangkat lunak yang terdiri dari pekerjaan kreatif dan pengetahuan yang dianggap menjadi karya umum. Sedangkan copyrighted pada author itu adalah perangkat lunak yang memiliki lisensi yang dipegang oleh seseorang atau lembaga tertentu. Nah, terdapat beberapa faktor juga yang mempengaruhi besarnya perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu bisa dibagi menjadi dua, perangkat lunak yang berskala besar dan juga yang berskala kecil. Untuk faktor yang pertama, kompleksitas dan cakupan. Perangkat lunak yang besar memerlukan kompleksitas dan cakupan kode yang lebih banyak. Perangkat lunak kecil memerlukan kompleksitas kecil dan perangkat lunak dibuat dalam skala yang sederhana. Lalu yang kedua adalah manajemen kode. Perangkat lunak besar memerlukan manajemen kode yang baik dan rapi untuk menampung banyaknya variabel, komponen, dan kode-kode yang ada. Sedangkan perangkat lunak kecil membutuhkan manajemen kode yang rapi untuk menampung kode-kode yang tidak sebanyak dengan perangkat lunak besar. Yang ketiga adalah pengujian dan debugging. Pada perangkat lunak besar bisa digunakan beberapa teknik debugging. Yang pertama, runtime error check. Yang kedua, binary searching, dan juga lain-lainnya. Risiko terjadinya bug juga bisa lebih banyak terjadi karena terdapat lebih banyak komponen. Sedangkan untuk perangkat lunak kecil, teknik debuggingnya dapat dilakukan dengan melakukan breakpoint. Proses debugging ini lebih mudah dan tidak sekompleks dengan perangkat lunak yang besar. Yang keempat itu adalah kolaborasi tim. Kolaborasi tim yang diperlukan dalam pembuatan perangkat lunak besar membutuhkan kolaborasi tim yang besar dan dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan sebuah perangkat lunak yang baik. Kolaborasi tim yang diperlukan dalam pembuatan perangkat lunak kecil dapat dilakukan dalam skala yang kecil dan tidak membutuhkan terlalu banyak orang jika dibandingkan dengan perangkat lunak yang besar. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai pengembangan sistem perangkat lunak. Jadi dari dalam pembuatan sistem perangkat lunak diperlukan perancangan dan juga pengembangan dalam membuat perangkat lunak menjadi suatu perangkat lunak yang baik. Jadi ada yang namanya dengan SDLC atau yang bisa disebut sebagai Software Development Life Cycle. Hal ini merupakan sistem pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas dan juga mementingkan faktor fungsionalitas, penyelesaian tugas, dan juga keterbacaan kode yang baik. Terdapat beberapa tahapan umum yang terdapat dalam Software Development Life Cycle. Yang pertama adalah perancangan sistem.
Yang kedua, analisis sistem. Yang ketiga, implementasi sistem. Yang keempat, pengujian sistem. Dan juga yang kelima adalah pemeliharaan sistem, yang dimana hal itu tersebut bergantung pada beberapa model SDLC yang tersedia. Jadi fungsi dari SDLC dalam pengembangan sistem perangkat lunak, yang pertama adalah pembagian tugas menjadi jelas. Pembagian tugas antara desainer, bisnis analis, dan juga project manager jelas dan tertata dengan rapi sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengerjaan. Lalu yang kedua, merapikan manajemen pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, pengembangan perangkat lunak itu dapat berjalan dengan sistematis. Nah, SDLC ini terdiri dari beberapa model. Yang pertama, model prototype. Model ini cocok digunakan untuk perangkat lunak yang memerlukan penyesuaian dalam proses pembuatannya. Yang kedua, iteratif. Iteratif ini cocok untuk digunakan jika suatu perangkat lunak memiliki sifat yang customizable dan berkelanjutan, karena di dalam model iteratif ini terdapat sistem versioning. Yang ketiga, itu model agile. Model ini cocok untuk digunakan pada perangkat lunak yang bersifat customizable, berkelanjutan, dan juga membutuhkan waktu yang singkat dalam pembuatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan lebih detail salah satu model yang ada, yaitu model agile. Jadi model agile ini merupakan model dengan menggunakan pengulangan proses dan merupakan proyek pengembangan jangka pendek. Model ini memecah beberapa tugas yang ada menjadi iterasi yang lebih kecil yang tidak secara langsung melibatkan perencanaan jangka panjang yang disebut sebagai sprint. Jadi itu dipecah-pecah-pecah yang dimana pecahannya tersebut disebut sebagai sprint. Jadi model agile ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu berjangka pendek. Yang kedua, memecah tugas menjadi beberapa iterasi kecil atau yang bisa disebut sebagai sprint. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam model agile ini bisa dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah planning pada saat awal, lalu yang kedua adalah design. Yang ketiga adalah development. Yang keempat adalah testing. Dan yang kelima adalah development. Nah, jika perangkat lunak ini sudah memenuhi standar dan ekspektasi setelah proses pengecekan, maka bisa dilakukan proses development tersebut. Yang keenam adalah review. Proses ini merupakan proses untuk menerima feedback dari pengguna perangkat lunak tersebut untuk dievaluasi kembali. Jadi model ini merupakan cycle yang akan terus-menerus dilakukan sampai sistem perangkat lunak ini telah dikembangkan dengan baik. Jika perangkat lunak ini sudah jadi dengan matang, maka akan dilakukan launching. Nah, jadi ini adalah sumber-sumber yang kami pakai dalam pembuatan video pembelajaran mengenai sistem perangkat lunak. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Semoga mendapatkan insight dan juga dapat menambah ilmu bagi kita semua yang menonton video ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.